ini dari gugus depan MA Miftahul Ulum Sitiaji 24.101-24.102 sedang berada di Candi Brau. Nah, Candi Brau merupakan candi peninggalan Buddha yang diperkirakan lebih tua daripada Kerajaan Majapahit. Seperti yang kita ketahui bahwa Kerajaan Majapahit merupakan kerajaan yang pernah sangat berjaya pada masanya, sehingga wilayahnya meliputi Malaysia, Singapura, Vietnam, Filipina, dan Thailand. Nah, Candi Brau ini terletak di Trowulan, lebih tepatnya di Desa Bejijong, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur. Untuk menuju ke Candi Brau tidaklah sulit. Dari Jalan Raya Mojokerto Jombang, tepatnya di depan kantor peninggalan Purbakala, terdapat jalan menuju utara. Nah, nanti akan ada jaraknya sekitar 1,8 km dan nanti Candi Brau berada di sebelah kanan jalan. Lalu, seberapa besar sih Candi Brau itu? Candi Brau ukuran tingginya sekitar 25,7 meter, sedangkan lebarnya mencapai 20,7 meter. Berbeda dengan candi-candi pada kerajaan lain, Candi Brau ini hanya khusus digunakan untuk tempat pemujaan saja. Candi ini didirikan oleh Master Skon, yaitu seorang raja dari kerajaan Mataram kuno. Diperkirakan Candi Brau merupakan peninggalan dari kerajaan Mataram kuno. Hal ini disimpulkan dari sebuah prasasti yang ditemukan 45 meter di sebelah barat Candi Brau. Ukuran awal Candi Brau ini awalnya 17 kali 17 meter, kemudian diperlebar di kaki candi. Candi ini juga memiliki relief menggambarkan kepercayaan antara agama Hindu dan Buddha. Sebagian besar masyarakat yang tinggal di sini adalah para bangsawan atau para pemuka agama. Mungkin keadaan masyarakat di sekitar Candi Brau ini hampir sama seperti keadaan masyarakat yang berada di sekitar Kerajaan Majapahit yang masih berkembang sampai sekarang ini. Masyarakat di sekitar Trowulan dan khususnya di kawasan sekitar Candi Brau sangat menghormati budaya nenek moyangnya, yaitu budaya Hindu-Buddha. Meskipun semua mayoritas yang ada di Trowulan ini sudah bercorak agama Islam. Di Trowulan sendiri, Anda bisa berkeliling dan mempelajari sejarah candi yang ada di sini, seperti Candi Bajang Ratu ataupun Candi Patung Buddha Tidur yang terbesar di Indonesia. Dan untuk tempat kedua, outbound kita kali ini adalah di Patung Buddha Tidur.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad amma ba'du. Anak-anak yang saya banggakan, Bapak Ibu guru yang saya hormati, alhamdulillah rangkaian kegiatan outbound Pramuka Study History kita sudah selesai. 2 tempat tadi kita study history tentang nenek moyang kita, leluhur kita di daerah Mojokerto, Mojopahit. Sekarang kita study history di makamnya wali Allah, di makamnya inisiator pendiri Nahdlatul Ulama, di makamnya pahlawan nasional, yaitu Mbah Kiai Haji Wahab Hasbullah. Mbah Kiai Wahab Hasbullah merupakan santri dari Mbah Hasyim Asy'ari, juga santri dari Mbah Khalil Bangkalan. Andil jasa beliau tidak hanya lokal di Indonesia, tetapi juga internasional dengan membentuk Komite Hijaz, yaitu orang yang memberontak atau yang tidak setuju dengan pembongkaran makam Rasulullah yang ada di Arab. Sampai sekarang alhamdulillah berkat jasa Mbah Hasbullah beserta kelompoknya yaitu Komite Hijaz, sampai sekarang makam Rasulullah itu masih abadi, masih bisa dikunjungi. Seandainya bukan jasa beliau, kita sekarang andaikan ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa pergi haji atau umroh, tidak akan bisa menemukan yang namanya makam Rasulullah. Karena orang Saudi Arabia itu bermadhab Wahabi yang mengatakan ziarah kubur itu bid'ah, sehingga makamnya Rasulullah pada waktu itu akan digusur, akan diratakan, akan dijadikan masjid, tapi oleh Mbah Wahab memberontak, tidak setuju dengan kebijakan yang diambil oleh pemerintah Saudi Arabia, sehingga sampai sekarang makam beliau itu masih ada. Dan yang kedua, Mbah Wahab ini salah satu pendiri Nahdlatul Ulama. Bahkan yang mempunyai ide untuk mendirikan Nahdlatul Ulama itu adalah beliau, Mbah Wahab. Tapi karena beliau adalah seorang santri yang mempunyai akhlak, mempunyai etika, izin dulu kepada gurunya yaitu Mbah Hasyim Asy'ari. Dan Mbah Hasyim Asy'ari mengizini dengan yang kedua kalinya. Izin pertama belum diizini, kemudian mengajukan lagi untuk mendirikan Nahdlatul Ulama, baru diizini yang kedua. Walaupun terkenalnya pendiri Nahdlatul Ulama itu 3 serangkai, Mbah Hasyim Asy'ari, Mbah Wahab sama Mbah Bisri Sansuri, tetapi yang mempunyai gagasan, yang mempunyai ide pertama kali ada beliau, Mbah Hasbullah. Dan yang selanjutnya, yang terakhir, beliau mempunyai amalan yaitu membaca sholawat burdah, Maulaya sholli wasa itu. Sehingga pada waktu itu penjajahan Jepang, Mbah Hasyim Asy'ari gurunya sudah ditangkap oleh tentara Jepang, disiksa, dipenjara. Target kedua setelah Mbah Hasyim Asy'ari ditangkap yaitu Mbah Hasbullah. Tapi Mbah Hasbullah masuk ke dalam masjid, ngajak santri-santrinya, mari kita semuanya membaca Maulaya sholli wasa wal habib ya rabbil atau sholat burdah. Ketika beliau membaca sama santri-santrinya, dikepung oleh tentara-tentara Jepang. Tentara Jepang sudah masuk masjid, tetapi tidak melihat di masjid itu ada seseorang pun, satu pun nggak ada. Padahal Mbah Wahab ada di dalamnya. Itulah keistimewaan dan kelebihan sholawat burdah. Oleh karena itu, karena kita ziarah kepada beliau, mari kita membaca sholawat burdah, ya, bahwasanya orang yang ziarah itu hendaknya membaca apa yang disukai oleh ahli kubur tersebut. Karena beliau sangat suka dengan sholawat burdah, mari kita bersama-sama 3 kali melantunkan sholawat burdah, kita hadiahkan kepada beliau. Okay? Bismillahirrahmanirrahim. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu
kulli hauli minal ahwali muqtahimin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli hauli minal ahwali muqtahimin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana lana ma madha ya wasi'al maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli hauli minal ahwali muqtahimin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wa. Alhamdulillah ya, bacaan burda sudah kita baca, dan untuk buktinya bahwasanya beliau itu adalah pahlawan nasional, habis ini Samen bisa melihat foto-foto beliau bersama para pahlawan, termasuk dengan Pak Soekarno, Pak Soeharto, atau dengan jenderal-jenderal, dengan menteri-menteri yang lainnya. Samen bisa melihat album atau foto yang ada di tembok-tembok itu. Dan selanjutnya anak-anak, kita kesini ini Madrasah Aliyah Miftahul Ulum Siti Haji kesini ini dalam rangka apa? Dalam rangka menyambung sanad keilmuan. Kalian adalah murid saya dan saya adalah murid daripada guru-guru kami, dan guru-guru saya murid dari Mbah Hasbullah, sehingga dekengan kalian juga dekengan pusat. Nah, ya, kalau biasanya dari Mbah Wo itu silsilahnya sanadnya dari Langitan. Nah, kalau dari jalur saya itu sanadnya dari Tambak Beras Mbah Hasbullah, Mbah Hasbullah ke Tebuireng. Kalau dari Bu Atin dari Ketalun, dari Bu Alfi dari Arosid, kemudian kalau dari Pak Hafid dari Lirboyo, sehingga di Miftahul Ulum itu kumpul sanad-sanad yang jelas. Bahwa Hasbullah sendiri itu cucu dari Mbah Jabar Tuban. Mbah Jabar juga keturunan daripada Joko Tingkir. Sehingga Samen jangan khawatir, belajar di Miftahul Ulum itu sanadnya semuanya jelas, silsilah runtutan gurunya jelas. Ya, sementara muridnya ya begini ini adanya ya. Alhamdulillah, demikian yang dapat saya sampaikan. Oh ya, sanadnya Pak Habib dari Al-Hikmah Singgahan ya, Tuban. Nah itu, dan dari guru-guru yang lain. Sehingga kalau kita membaca Fatihah, Fatihah semuanya juga nyambung. Demikian, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan lihat foto, habis itu nanti sholatnya maghrib di samping situ ya, kita sholat maghrib sekalian.